bapak-bapak, ibu-ibu, opa-oma yang dikasihin Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentunya semua baik-baik dan sehat ya. Kita bersyukur hari ini dapat bertemu kembali melalui persekutuan lansia walaupun melalui online. Hari ini persekutuan kita akan dibawakan oleh firman-Nya akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mulyadi dengan tema memberi keuntungan di masa tua. Sebelum kita mulai persekutuan kita, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian NKB 196, Ku beroleh berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat bersekutu kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan telah kirim Pak Mulyadi untuk
membawakan firman-Nya. Biarlah firman-Nya menjadi saluran berkat pada kami semua dan memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan pujian NKB nomor 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Selamat berjumpa kembali Ibu dan Bapak, saudara-saudari sekalian, Oma dan Opa. Kita memasuki rangkaian ibadah kita. Mari kita bersama-sama memulainya dengan menyanyikan dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemurahan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus Maha Kudus, Maha besar. Sang penebus Maha Kudus, Maha besar. Kita bisa ya menyanyikannya, dan saya berharap Ibu Bapak, Oma dan Opa sekalian dapat menyanyikan lagu ini yang akan mengantar kita memasuki ibadah kita, persekutuan kita di dalam rangkaian syukur. Mari kita menyiapkan diri, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Hamba Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa menyambut firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyediakan diri untuk diproses, dibangun di dalam landasan yang kuat. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, pakai hamba untuk menyuarakannya, dan biarlah kami boleh belajar melihat karya cinta Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami mengucap syukur dan menyiapkan diri. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Zakaria pasal yang ke-8. Zakaria 8 ayat yang pertama sampai dengan ke-8 mengungkapkan demikian kepada kita.
Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggap ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ibu bapak, oma dan opa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih sebenarnya warisan terbesar dari orang tua kepada generasi berikut? Apa sih sebenarnya yang paling berharga dari para orang tua kepada generasi berikut? Saya berulang-ulang menelusuri berbagai sumber, termasuk di dalam Alkitab tentu saja. Dan salah satu yang terbesar yang kita simak adalah teladan hidup. Mengapa saya memilih untuk mengungkapkan teladan hidup? Karena kalau harta benda material, sesuatu yang bersifat aset, itu gampang sekali habis. Contoh yang paling sederhana, kebakaran, habis sudah. Gempa bumi, habis sudah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan material itu bisa luluh lantak. Karena apa? Karena peristiwa-peristiwa yang menghanguskan. Tetapi apa yang bisa menjadi melekat dan berjalan terus-menerus di dalam kehidupan kita? Itulah teladan hidup, nilai hidup. Ibarat orang yang mengatakan kalau gajah mati meninggalkan gadingnya. Gadingnya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, tentu saja bagi oma dan opa, ibu dan bapak, kita bisa meninggalkan warisan hidup kepada generasi berikutnya, termasuk di gereja tentu saja. Kita di gereja bisa meninggalkan warisan hidup, teladan iman yang diungkapkan bagi generasi-generasi berikut. Nah, itu sebabnya kitab Zakaria menggambarkan sesuatu yang sangat berharga untuk kita, yaitu penekanan bagaimana orang-orang lanjut usia diberi ruang yang besar, supaya kita boleh melihat dan memperhatikan dengan saksama bahwa kehidupan di masa lampau dari para generasi sebelumnya, kehidupan di masa lalu dari generasi sebelumnya menjadi titik penting untuk diteruskan. Lalu di dalam sebuah persekutuan, saya pernah mendapat pertanyaan dari salah seorang orang tua sepuh ya, yang mengatakan begini, bagaimana dong Pak Pendeta kalau kemudian masa lalunya buruk, masa lalunya suram, masa lalunya tidak bagus, masa lalunya begitu menyakitkan, masa lalu diisi dengan soal-soal yang sangat menyeramkan, masa lalu yang tidak menjadi teladan. Wah, ini atas pertanyaan itu saya harus mengatakan dengan terbuka, saya sulit ya untuk menjawabnya. Tetapi saya sampaikan pada waktu itu, kalau sesuatu pada masa lalu buruk, kalau sesuatu pada masa lalu suram, kalau sesuatu pada masa lalu tidak berharga,
itu bukan berarti kemudian tidak berguna pada saat ini. Karena pada saat ini, begitu kita menyadari persoalan buruk kita di masa lalu, maka ini momentum bagi kita untuk memperbaiki diri. Momentum bagi kita untuk membenahi diri. Momentum bagi kita untuk menyatakan bahwa di tengah-tengah situasi yang buruk pada masa lalu, kita tetap punya nilai, kita tetap punya harga, kita tetap punya sesuatu yang bisa dihadirkan kepada generasi berikut. Sehingga generasi berikut tetap saja melihat bahwa ada sesuatu yang berharga di masa kini, yang bisa ditularkan, yang bisa diteruskan, yang bisa dihadirkan, yang bisa diteladankan. Maka saya ingin menandaskan situasi ini, yaitu bahwa kita tidak boleh berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Kita tidak boleh berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita yang membuat karya kasih Allah ditampakkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berhenti untuk menunjukkan kepada dunia dan ke dalam kehidupan kita bahwa selalu ada hal yang baik yang bisa kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu? Saya tak bertumpu kepada perilaku hidup yang di dalamnya kasih setia Tuhan dinyatakan, sehingga karya Tuhan dihadirkan di dalam kehidupan oma, opa, ibu, bapak sekalian. Bukankah di masa tua menjadi ruang yang baik untuk semakin menyatakan cinta kasih bersama-sama dengan keluarga? Bukankah di masa tua kita bersama-sama menikmati peluang yang baik untuk melihat bahwa teladan dan nilai hidup adalah sesuatu yang terus-menerus hidup di dalam kehidupan generasi berikutnya? Inilah warisan besar, dan ini juga masa depan bagi para oma dan opa serta ibu dan bapak di waktu mendatang. Mari membayangkan dan mari memperhatikan apa jadinya jika pada waktu yang mendatang kita tidak punya relasi yang baik dengan anak, dengan menantu, dengan cucu. Lalu kita akan hidup dengan siapa? Coba bayangkan, kalau di masa kini, di masa yang sudah generasi senior, kita tidak punya relasi yang baik dengan orang-orang muda, terus kita akan minta bantuan kepada siapa? Itu sebabnya teks Alkitab kita mengajar kepada kita supaya kita bersama-sama melakukan segala sesuatu dan menganggap segala sesuatu yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Perhatikan kalimat yang terakhir itu. Kesetiaan yang luar biasa di dalam kebenaran yang membuat kita terus-menerus belajar menyikapi hidup untuk menyatakan cinta kasih Allah yang terus-menerus berkelanjutan. Ibu dan bapak, oma, opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama diajak untuk menekuni sebuah perjalanan hidup yang di dalamnya kita bersama-sama diajak pula untuk memberi sikap kepada apa yang akan kita lakukan justru pada kondisi oma dan opa, ibu dan bapak memasuki usia lanjut. Usia lanjut bukan akhir dari segalanya. Usia lanjut bukan berarti kemudian kehilangan kesempatan. Usia lanjut bukan berarti kita tidak mempunyai makna. Usia lanjut bukan berarti kemudian kita seolah-olah menjadi orang yang
paling lemah justru di usia lanjut. Oma dan opa, ibu dan bapak sekalian yang telah belajar garam kehidupan, pahit manisnya kehidupan, pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin tidak dialami atau belum dialami oleh generasi muda. Di situ kita melihat kesempatan kita untuk menyatakan hikmat yang besar. Teladan hidup dilandaskan pada makna hikmat yang hendak ditindaklanjuti di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini bersama-sama di dalam rangkaian persekutuan kita, di tengah-tengah situasi kita yang sedang memasuki masa-masa sengsara, kita akan memasuki persiapan Jumat Agung, masih beberapa pekan lagi. Setelah itu kemudian Paskah, kita beberapa pekan lalu telah melewati satu peristiwa Rabu Abu. Mari kita bersama-sama belajar juga untuk menyusuri karya cinta Tuhan bagi oma dan opa, bagi ibu dan bapak yang terus-menerus mesti disikapi dengan bijak di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi itulah warisan yang bisa kita hadirkan. Itulah warisan yang bisa kita nyatakan. Itulah warisan yang bisa kita bagikan. Itulah warisan yang bisa kita berikan. Nilai-nilai hidup ini jangan sampai kemudian dicengkeram oleh berbagai hal yang membuat kita kemudian tidak mampu lagi menyuarakannya. Hari ini, saat ini dalam persekutuan kita, oma dan opa diajak untuk bersama-sama berproses, berefleksi bersama. Kalau pada masa itu dikatakan tidak ada lagi orang lanjut usia tak bertongkat, maka ini sebenarnya maknanya bukan berarti kemudian kita tidak menjadi lemah, kita akan lemah, kita akan menjadi loyo. Tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat, kita tidak boleh kehilangan spirit, kita tidak boleh kehilangan kesempatan. Sekali lagi kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk menghadirkan karya cinta Allah. Karena itulah yang bisa kita wariskan. Nilai-nilai kehidupan inilah yang bisa kita berikan kepada generasi berikut. Saya secara pribadi ingin menyampaikan rasa syukur, terima kasih kepada oma dan opa, bapak dan ibu yang terus-menerus menghadirkan nilai-nilai yang baik sehingga bisa diteladani di dalam kehidupan kita, sehingga bisa menjadi ruang bagi perjalanan dan pergumulan kehidupan generasi muda. Beberapa waktu yang lalu di gereja kita, cucu-cucu, oma opa, ya, anak-anak dari bapak ibu sekalian telah mengirimkan harapan-harapan. Mereka mengungkapkan doa-doa melalui poster-poster yang dihadirkan, melalui gambar-gambar, harapan-harapan yang disampaikan. Mengapa bisa demikian? Karena mereka merindukan saat-saat yang baik untuk melihat oma dan opanya, bapak dan ibunya dalam ikatan persekutuan terus-menerus hidup dan mereka bisa rasakan kehadirannya. Ini sebuah ekspresi, ini sebuah ungkapan yang membuat kemudian para opa dan oma sungguh-sungguh didoakan oleh para cucu dan anak-anak kita. Ini membuat mereka juga bangga. Cucu-cucu kita bangga karena bisa memberikan sesuatu yang menyemangati oma dan opa sekalian. Mereka bahkan ada yang melukis dengan penuh sukacita. Nah, bagaimana cara kita merefleksikan itu dan kemudian mengembalikannya? Mari kita hadirkan sesuatu yang bernilai, yang membuat kemudian anak-anak kita merasakan syukur atas kesempatan yang baik yang sudah dihadirkan, sehingga mereka boleh terus bangga melihat oma dan opa yang tidak pernah berhenti menunjukkan semangat, menunjukkan gairah, menunjukkan teladan, menunjukkan kerinduan untuk menghadirkan karya cinta Tuhan bagi mereka. Saat ini, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Allah. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang baik. Kita
bersama-sama bergembira sebab Tuhan memberi kesempatan kepada oma dan opa, ibu dan bapa juga untuk menyatakan sukacita bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati, dan mari terus kita menjadi teladan bagi mereka. Di dalam Kristus kita ditopang olehnya. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa, kita menaikkan syafaat. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk anugerah yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami peringatan sehingga kami boleh melewati setiap hari kami di dalam anugerah Tuhan. Saat ini perkenankan kami bersatu hati berdoa. Kami tengah menyiapkan diri memasuki masa-masa sengsara Kristus. Dan biarlah di dalam masa-masa ini kami boleh terus merefleksikan makna hidup kami. Berdoa bagi gereja milikmu di tengah-tengah berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Untuk proses pembangunan gedung gereja, kiranya dalam waktu dekat kami boleh terus melanjutkannya dan kami boleh mendapat gedung yang baik. Kami bersyukur untuk kerja yang sedang dilakukan oleh majelis jemaat. Berdoa untuk rekan dan sahabat, saudara dan saudari kami yang bergumul karena kondisi kesehatannya. Tiada henti kami memohon hikmat Tuhan bagi Oma Lili Murni, bagi Oma Susi Wong, bagi Oma Evi Wahyudi, bagi Opa John Setsine, bagi Oma Dindiana, bagi Oma Yap. Kami berdoa terus menerus dan tiada henti juga bagi Bapak Umartono, bagi Bapak Anthony Chu, bagi Saudara Antonius, supaya mereka terus menerus dipulihkan di dalam kehidupannya. Dan di dalam segala hal kami juga boleh bersuka cita bersama dengan Ibu Melanita, boleh menikmati hari jadinya. Tangan Tuhan memberkati sehingga Ibu Melanita terus menerus merasakan berkat Tuhan di dalam sukacita yang Tuhan hadirkan pada pertambahan usia ini. Terima kasih ya Allah. Inilah syafaat kami landaskan kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.